Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang besar menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Senjata Allah. Wow, Lause Herti, Ibu Herti, masa kita mau diajak perang? Kan kita sudah tidak lagi di dalam masa penjajahan. Kan kita sudah merdeka. Terus kenapa kita harus berperang? Kan kita sudah sudah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi kita tidak perlu yang namanya berperang lagi. Hei anak-anak, jangan salah ya. Pada saat ini kita bukan mau berperang melawan bangsa Belanda. Kita tidak berperang melawan bangsa Portugis. Tapi kita pada saat ini kita akan berperang melawan iblis yang selalu menggoda dan membawa kita jauh dari Tuhan. Yuk anak-anak, nanti di rumah kalian boleh baca ya, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Nah anak-anak, kita akan belajar pada saat ini tentang satu kebenaran firman Tuhan. Apa itu ya? Nah, di kerajaan terang atau di kerajaan Allah, kita membaca Alkitab. Ya, mengapa kita perlu membaca Alkitab anak-anak? Agar kita menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Karena di sekeliling kita, iblis selalu mengintai kita supaya kita menjadi anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Nah, berbeda dengan kerajaan gelap. Ya, tadi Lause sudah katakan, Ibu Heti sudah katakan, iblis mengadakan satu pertemuan akbar, pertemuan besar. Dan apa yang mereka lakukan dan bicarakan di dalam pertemuan itu anak-anak? Mereka mengadakan pertemuan untuk merencanakan supaya iblis akan mengganggu seorang anak Tuhan, menakuti, membohongi, mencuri, ada rasa sakit, malas, menipu. Wah, inilah yang dikerjakan, yang direncanakan, yang ingin diperbuat iblis kepada kita, anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak lihat, iblis itu selalu berjalan di sekeliling kita. Nih, lihat, iblis itu ada di mana-mana. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Dia selalu memperhatikan langkah kita. Dan ingat, iblis selalu berusaha membohongi kita. Dia berusaha mengelabui kita supaya kita percaya apa yang dikatakan oleh iblis. Nah, anak-anak, kita akan lihat ya,
supaya kita tidak terjebak dengan tipu muslihat si iblis yang sangat jahat ini. Ulala, lihat firman Tuhan katakan apa? Karena itu kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Perhatikan, karena itu kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Wah, Ibu Herti, apa itu? Masa kami harus pakai pedang? Kami harus pakai baju ketopong, baju besi, sepatu besi, helm besi. Oh no, apa itu senjata Allah? Nah, firman Tuhan mengajarkan pada saat ini anak-anak. Perhatikan, dikatakan kita harus berdiri tegap. Ya, kita harus berdiri tegap. Nah, bagaimana itu? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ikat pinggang kebenaran. Ya, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini dia. Anak-anak perhatikan di sini. Ya, ini ikat pinggangnya ini artinya adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, perhatikan anak-anak baik-baik. Nah, bukan hanya berikat pinggangkan kebenaran, tapi kita harus pakai berbaju jirahkan keadilan. Ya, berbaju jirahkan keadilan. Nah, anak-anak ini penting banget. Pakailah kasut kita, kasut damai sejahtera, untuk memberitakan Injil damai sejahtera bagi sekeliling kita. Jadi jikalau ada iblis membuat kita bertengkar, membuat kita menjadi benci, membuat kita menjadi marah. Ingat, kita harus pakai kasut. Kasut apa? Damai sejahtera. Kita harus ingat, Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Nah, Ibu Arti bilang apa? Kalau mulai kita berlaku curang, kita mulai egois, ingat, kita harus berbaju jirahkan keadilan. Nah, ini Ibu Arti mau ulangi sedikit. Nah, ingat, kalau kita mulai ada kebohongan, kita mulai ada tipu muslihat, ingat, ikat pinggang kebenaran supaya kita tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat. Ingat, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu kita harus memakai baju jirah keadilan. Tidak boleh berlaku curang. Nah, ketika ada keributan, pertengkaran, ingat selalu, pakailah kasut damai sejahtera, supaya ada damai di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Nah, ini penting sekali anak-anak ya. Gunakanlah perisai iman untuk memadamkan api, panah api dari si jahat. Perisai iman yang menangkis, ya, yang membuat iblis mulai membuat kita ragu akan firman Tuhan. Iman yang kokoh kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bukan hanya kita berbaju jirahkan keadilan, tetapi ingat, kita harus menerima ketopong keselamatan. Ya, Kristus sudah memberikan pengampunan dosa atas kita. Kristus sudah menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh di dalam keselamatan kita.
Nah, anak-anak, ketika kita sudah teguh di dalam keselamatan kita, jangan lupa pedang roh. Pedang roh kita adalah firman Allah, anak-anak. Ingat, ketika iblis mulai merayu-rayu, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan bila iblis merayuku, nah ingat, harus taat kepada firman Allah. Katakan, hei iblis, firman Allah katakan tidak seperti yang engkau ucapkan. Lawanlah dengan firman Allah. Ops, tapi gimana cara ngelawannya, Ibu Herti? Aku kan gak pernah baca Alkitab. Oleh karena itu, kita perlu membaca firman Tuhan. Wah, anak-anak, kamu sudah mengetahui bagaimana perlindungan senjata Allah. Sekarang, kamu adalah prajurit Kristus yang punya senjata Allah, siap berperang melawan musuh kita yang mengintai kita, yang selalu ingin membujuk kita. Tapi jangan takut, kita bisa berperang, memerangi kuasa-kuasa roh jahat, iblis yang selalu membawa kita melakukan dosa, iblis yang membawa kita malas untuk berdoa, iblis yang membawa kita malas untuk membaca firman Allah, iblis yang membawa kita untuk kita jauh dari kasih Allah, iblis yang membawa kita meragukan pengampunan Allah. Tapi kita bersyukur, kita punya senjata Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, gimana dong caranya kita berperang? Jangan lupa membaca Alkitab dan berdoa setiap waktu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ibu Herti ingat sekali, ada lagu yang sangat baik sekali. Lagunya sederhana sekali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, anak-anak, tidak ada satu kuasa pun yang bisa melawan selain dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita tidak perlu takut. Oleh karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, anak-anak, ini adalah ayat yang sangat memberkati kita. Kalian boleh menghafalkannya di rumah. Dan cobalah kalian menuliskan kembali. Ya, coba kalian tuliskan kembali apa saja sih senjata Allah yang Allah berikan bagi kita semua. Tadi Ibu Herti sudah jelaskan ada apa ya, berbaju zirah apa, kemudian ketopongnya apa. Yuk lihat kembali ya, sama-sama tuliskan kembali apa sih senjata yang Allah berikan untuk melawan tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus berkati firman-Mu, supaya firman-Mu ini yang meneguhkan kami, supaya kami dapat mengenakan senjata perlengkapan Allah. Kami siap untuk berperang melawan tipu muslihat iblis. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita menutup video ini, kalian akan bernyanyi bersama-sama. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama bahwa kita akan melawan iblis. Kita akan membuat dia menjadi bertekuk lutut, ya, dengan perlengkapan senjata Allah. Yuk kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.